I'm really happy to be back and to be able to train and play with the guys. So I'm really happy. And yeah, basically that was it. It was a very quick trip. Equalises for Indonesia. What a sensational move that was by Tim Garuda. Hernando Ari sambut kedatangan Martin Paes di tubuh timnas Indonesia jelang bertemu di TC perdana. Kiper yang saat ini tampil di MLS bersama FC Dallas, Martin Paes, telah resmi menjadi warga negara Indonesia. Untuk itu, kiper timnas Indonesia Hernando Ari Sutaryadi siap menyambutnya dengan hangat. Martin Paes telah resmi menjadi WNI, sehingga khasnya untuk membela timnas Indonesia semakin besar. Tentunya ini jadi tantangan tersendiri bagi Hernando Ari yang juga memiliki posisi yang sama dengannya, yaitu kiper. Meskipun posisinya akan terancam, Hernando Ari ingin mengambil sisi positif dari kedatangan Martin Paes. Bahkan dirinya siap memberikan sambutan hangat kepada kiper berusia 25 tahun tersebut. Martin Paes sangat suportif menurut saya, karena dia kemarin waktu saya sempat jadi man of the match, dia juga mengomentari di kolom komentar. Jadi seperti saling mendukung satu sama lain, meskipun kita belum bertemu. Jadi saya sangat senang dan welcome kalau dia datang, ujar Hernando Ari. Martin Paes sendiri besar di sepak bola Belanda, di mana ia pernah bermain di NEC Nijmegen dan FC Utrecht sebelum akhirnya pindah ke FC Dallas. Dalam 10 laga di MLS, Paes sudah mengoleksi 3 clean sheet dan kebobolan 15 kali. Benarkah Sintayong absen di laga kunci timnas Indonesia versus Irak gara-gara kartu merah? Absennya Sintayong, pelatih timnas Indonesia dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 telah menciptakan gelombang pertanyaan. Kejadian ini terjadi setelah Sintayong mendapatkan kartu merah dalam pertandingan playoff Olimpiade melawan Guinea. Insiden itu terjadi di Clairefontaine, Paris saat wasit memberikan penalti kontroversial kepada timnas Indonesia. Meskipun tayangan ulang menunjukkan keputusan tersebut dipertanyakan, protes keras Sintayong membuatnya mendapatkan kartu merah. Kini pertanyaan pun muncul mengenai partisipasi Sintayong dalam laga kualifikasi melawan Irak dan Filipina. Kehilangannya akan menjadi sebuah kerugian besar bagi timnas Indonesia, mengingat pentingnya laga-laga tersebut dalam perjalanan menuju Piala Dunia. Kasus ini juga tidaklah baru bagi timnas Indonesia, dengan beberapa kejadian serupa terjadi sebelumnya. Jelang lawan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026, pelatih Filipina belusukan cari pemain ke Eropa. Pelatih baru Filipina Tom Saintfiet dikabarkan sedang mencari pemain baru untuk dipanggil ke timnas jelang hadapi timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kualifikasi Piala Dunia 2026 akan bergulir Juni 2024 mendatang. Timnas Indonesia akan menghadapi 2 pertandingan melawan Irak dan Filipina. Salah satu rival skuad Garuda yaitu Filipina dikabarkan sedang membangun tim. Sang pelatih memantau pemain asli Filipina yang ada di Eropa. Hal ini dikabarkan oleh salah satu akun Instagram @ASEANFootball. Pelatih Filipina Tom Saintfiet sedang melakukan perjalanan untuk mencari pemain asal Filipina di Eropa. Perjalanannya bertujuan untuk mencari talenta kelahiran Filipina yang bermain di klub-klub Eropa untuk melengkapi timnas senior dan kelompok umur Filipina mendatang, tulis laporan Instagram @ASEANFootball. Dengan hal ini, The Ajkal disebut bakal diperkuat wajah-wajah baru dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 mendatang. Adapun langkah yang diambil Filipina itu sudah dilakukan timnas Indonesia. Nyatanya skuad Garuda memiliki banyak pemain diaspora yang kini bersyarat berseragam merah putih. Sintayong geber TC timnas Indonesia untuk lawan Irak dan Filipina. Ini dia jadwalnya. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji mengatakan bahwa pelatih timnas Indonesia Sintayong akan memulai persiapan pada 27 Mei 2024 untuk lanjutan putaran kedua grup F kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia bakal menjalani 2 partai tersisa kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan bertindak sebagai tuan rumah menghadapi timnas Irak dan timnas Filipina di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Tim dengan julukan skuad Garuda itu bakal lebih dulu menjamu Irak pada 6 Juni 2024, disusul meladeni perlawanan Filipina pada 5 hari berselang. Sumarji mengungkapkan bahwa Sintayong bakal melakukan pemusatan latihan di Jakarta. Para pemain dalam negeri diminta sudah bergabung paling lama pada 27 Mei 2024. Sementara para pemain keturunan atau abroad diharapkan dapat tiba di Jakarta pada keesokan harinya. Sudah ada jadwalnya, akhir bulan ini timnas Indonesia bakal berkumpul. Ini kan kalender FIFA, aman lah. Jadi saya sudah diskusi dengan coach Sintayong.
Insya Allah nanti berkumpul di Jakarta secara keseluruhan pada 27 Mei 2024 malam. Harapannya pemain-pemain naturalisasi juga bisa berkumpul bersama-sama paling lambat pada 28 Mei 2024. Sehingga waktu yang ada kami pakai untuk training camp demi mengakrabkan kembali dengan tujuan membangun chemistry karena ini penting sekali, ujar Sumarji. Saat ini timnas Indonesia bercokol di peringkat kedua grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan 7 poin dari 4 laga. Skuad Garuda berpeluang besar untuk lolos ke putaran ketiga. Loloskan Indonesia ke Piala Dunia, JIJ bakar semangat jelang hadapi Irak dan Filipina di GBK. JIJ sangat bergairah menatap prospek timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Dia menegaskan kebanggaannya mewakili Indonesia di pentas internasional. Indonesia memang sudah terlalu lama menanti kesempatan tampil di pesta sepak bola termegah dunia itu. Sejak pertama ajang Piala Dunia di Prancis, mungkin saat inilah yang paling terasa mendekati kenyataan dibanding sebelumnya. Disebut paling mendekati kenyataan karena timnas Indonesia mampu menampilkan performa impresif dalam putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah kalah 1-5 dari Irak dan imbang 1-1 kontra Filipina, skuad Garuda bangkit dengan 2 kemenangan beruntun atas rival utamanya di Asia Tenggara yaitu Vietnam. Cukup dengan 1 kemenangan saja dalam 2 laga sisa menjamu Irak dan Filipina pada Juni mendatang. Tim Merah Putih melaju ke putaran ketiga, tahap akhir menuju panggung global di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada tersebut. Progres timnas Indonesia saat ini terjadi karena penambahan amunisi sejumlah pemain keturunan Belanda melalui naturalisasi, salah satunya JIJ. Kehadiran bek tengah berumur 23 tahun itu langsung berdampak positif dalam debut penuhnya pada 21 Maret 2024 melawan Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Bahkan dalam penampilan penuh keduanya di kandang Vietnam, ia mencetak 1 gol. JIJ mengakui pertandingan pertamanya itu sangat spesial karena merasakan dukungan dan cinta para supporter di GBK. Dia sudah tahu fans Merah Putih itu luar biasa dan makin menghargainya setelah laga perdana tersebut. Impian bermain di Piala Dunia dimiliki setiap pemain profesional, tak terkecuali bek Venezia ini. Tantangannya kini adalah meraih momentum positif ketika Indonesia melengkapi putaran kedua kualifikasi melawan Irak dan Filipina. Kami sudah mengambil langkah baik dengan memenangi 2 laga terakhir versus Vietnam. Sekarang kami harus menghadapi Irak dan Filipina. Kita tunggu hasilnya. Kami tak ingin melihat terlalu jauh ke depan, hadapi satu persatu dahulu. Kami akan berusaha lolos ke putaran berikutnya dan mengetahui apa yang harus dilakukan. Kami tahu itu takkan mudah, kami harus mempersiapkan diri dengan baik. Seperti saya bilang, kami hanya butuh konsentrasi pada laga mendatang, tidak terlalu fokus berlebihan pada hasil akhir, ujar JIJ. JIJ menyorot khusus ragam kekuatan Indonesia dan menegaskan bahwa perpaduan talenta dan latar belakang berbeda menjadi faktor penting dalam keberhasilan mereka. Sebagai pemain dengan pengalaman di Eropa, integrasinya ke dalam tim berjalan mulus. Pemain kelahiran Merlo Belanda itu mengakui keberagaman latar belakang pemain sangat membantu timnas Indonesia. Determinasi, semangat juang, kelugasan, ketenangan, dan kewibawaan JIJ di lini belakang membuatnya langsung menjadi idola fans Indonesia. Dia berharap bisa menjadi teladan dan mendorong generasi muda Indonesia untuk berkembang lebih jauh. Saya tipe pemain yang suka mengorganisasi. Saya berusaha memastikan semua orang yang terlibat dalam pertandingan berada pada posisi yang tepat agar kami bisa mengendalikan permainan. Saya juga pemain yang banyak bicara di lapangan dalam hal melatih dan membantu pemain lain. Begitulah cara saya membantu tim, jelas JIJ. Karakter dan kemampuan JIJ itu sangat cocok menjadikannya kapten timnas Indonesia berikutnya. Melampaui ambisinya di lapangan, JIJ tak hanya ingin meloloskan Indonesia ke Piala Dunia, tapi juga memiliki visi masa depan agar sepak bola Indonesia diakui dan disegani di kancah internasional.